Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dan Tini Putri. Saya siswa dari SMA Negeri 2 Cimahi, kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi geografi tentang negara berkembang. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian dari negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan material yang masih rendah, ditandai dengan tingkat perekonomian serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih cenderung rendah. Selain itu, pengertian dari negara berkembang adalah negara yang dimana rakyat yang hidup di dalam negara tersebut memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup yang masih dalam taraf sedang atau dalam masa perkembangan. Di negara berkembang, semuanya belum mencapai taraf maksimal, sehingga dapat disebut semuanya masih dalam tahap pengembangan. Negara berkembang masih harus menyelesaikan tugas-tugas atau masalah-masalah yang berada di dalam bidang-bidang yang terdapat di negaranya, termasuk bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari negara berkembang. Ciri-ciri dari negara berkembang dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti kategori dalam bidang sosial, bidang ekonomi, dan sebagainya. Ciri pertama dari negara berkembang adalah pendapatan per kapita yang rendah. Salah satu ciri mencolok dari negara berkembang adalah pendapatan per kapita yang rendah. Negara berkembang identik dengan keterbatasan dan keterbelakangan. Dengan pendapatan per kapita yang rendah, banyak penduduk negara berkembang yang hidup di dalam garis kemiskinan. Dengan hal ini, membuat kesejahteraan penduduk jauh dari kata baik. Dengan pendapatan per kapita yang rendah, masyarakat atau penduduk negara berkembang hanya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tanpa dapat memenuhi kebutuhan primer ataupun kebutuhan mewah lainnya. Bahkan, karena jumlah pendapatan yang pas-pasan, penduduk di negara berkembang hanya bisa memperoleh makanan yang sederhana. Bisa jadi masyarakat penduduk negara berkembang akan kekurangan gizi. Selain itu, rumah-rumah penduduk negara berkembang sangat sederhana. Di beberapa negara, bahkan masih ditemui anak-anak dan bayi-bayi yang terlantar dan kekurangan gizi. Perolehan pendidikan di negara berkembang juga disesuaikan dengan taraf hidup dan pendapatan yang mereka dapat. Tidak heran di negara berkembang jumlah siswa yang berprestasi sangat beda jauh dengan negara maju yang memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap. Ciri kedua dari negara berkembang adalah adanya ketimpangan pendapatan yang sangat mencolok. Ketimpangan pendapatan adalah ketidakmerataan jumlah atau besaran pendapatan yang diterima oleh penduduk dari suatu daerah ke daerah lain di dalam suatu negara. Ketimpangan pendapatan ini bukan merupakan suatu hal yang baik, sehingga harus cepat diselesaikan. Jika tidak, di dalam suatu negara akan memiliki tingkat kesejahteraan penduduk yang berbeda-beda pula. Hal ini bukan hanya dalam masalah ekonomi, melainkan masalah sosial, mengenai perlakuan masyarakat yang berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan. Ciri ketiga dari negara berkembang adalah adanya ketergantungan pada sektor primer. Sektor primer adalah sektor yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Negara berkembang memiliki 74% penduduknya yang bekerja di bidang pertanian, sedangkan negara maju hanya 2,5% penduduknya yang bekerja di bidang pertanian. Mata pencaharian di sektor pertanian menjadi usaha pokok karena dilakukan dengan cara yang kuno, sehingga membuat sektor pertanian menjadi tidak produktif. Negara berkembang menitik beratkan pada produksi bahan-bahan pangan mentah seperti karet, jagung, teh, dan lainnya. Selain bahan pangan mentah, produksi juga dilakukan pada bidang pertambangan. Meskipun mayoritas penduduknya bekerja di sektor primer, namun bukan berarti di negara berkembang tidak mempunyai sektor industri. Di negara berkembang terdapat beberapa industri yang berskala kecil hingga menengah. Contohnya adalah industri tekstil. Selain sektor industri, negara berkembang juga mengembangkan sektor jasa, seperti jasa transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Ciri keempat dari negara berkembang adalah sumber daya alam yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Salah satu ciri dari negara berkembang adalah sumber daya alam atau kekayaan alamnya kurang diterolah dengan baik. Maka dari itulah, meskipun negara berkembang banyak mempunyai sumber daya alam, namun tidak bisa memanfaatkan. Banyak negara berkembang yang mempunyai banyak sumber daya alam, namun dalam hal mengolahnya tidak bisa secara maksimal, karena negara tersebut tidak memiliki
cukup teknologi canggih yang mampu mengolah sumber daya alam tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni juga menjadi salah satu penyebab mengapa sumber daya alam belum terolah dengan baik. Ciri kelima dari negara berkembang adalah kesempatan kerja yang kurang memadai. Kesempatan kerja yang kurang memadai menjadi salah satu ciri negara berkembang. Kesempatan kerja yang sangat terbatas ini dikarenakan oleh berbagai macam faktor. Salah satu yang membuat kesempatan kerja ini menjadi terbatas adalah karena negara berkembang bergantung pada sektor pertanian. Dengan demikian, lapangan kerja yang dibuka juga tidak banyak. Kesempatan kerja yang terbatas tersebut akan melahirkan masalah baru bagi negara berkembang. Selain adanya kesempatan kerja yang terbatas, ciri-ciri dari negara berkembang adalah sedikitnya jumlah wirausaha. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dalam membangun bisnis, dan yang kedua adalah kekurangan dalam hal modal. Ciri keenam dari negara berkembang adalah adanya ketergantungan pada perdagangan luar negeri. Kondisi perekonomian dalam negeri yang tidak bisa diandalkan dan tidak menguntungkan menjadi sebab mengapa tingkat perekonomian di negara berkembang tidak melaju dengan pesat. Hal ini mengakibatkan negara berkembang menjadi tergantung pada perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri berarti membeli atau memasukkan barang-barang dagangan dari luar negeri. Hal ini dapat menyebabkan kita sebagai negara berkembang tidak mampu bersaing dengan negara asing. Negara berkembang adalah rata-rata pendidikan penduduk yang rendah dan penyaluran pendidikan tidak merata. Pendidikan penduduk yang rendah dapat disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat menyebabkan para penduduk negara berkembang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendapatkan ijazah agar mereka bisa bekerja di tempat yang lebih baik. Mereka hanya mengandalkan pendidikan dasar seperti SD, SMP, SMA untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga penghasilan yang mereka dapatkan juga di bawah rata-rata. Selain itu, penyaluran pendidikan di negara berkembang kurang merata. Contohnya di Indonesia, di Pulau Jawa rata-rata sudah mengalami duduk di bangku pendidikan, namun tidak di Pulau Kalimantan atau Pulau Papua. Di Pulau Kalimantan atau Papua masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sarana pendidikan dengan baik. Adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Salah satu ciri khas dari negara berkembang adalah memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa hal, seperti kurangnya pengetahuan, pentingnya mengendalikan jumlah penduduk, atau anggapan masyarakat yang masih memiliki pemikiran kolot seperti banyak anak, banyak rezeki. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini apabila tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja yang banyak, akan menyebabkan timbulnya banyak pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena kesenjangan antara lowongan pekerjaan dengan banyaknya pencari kerja. Dengan demikian, penduduk yang tidak mendapatkan pekerjaan akan menjadi pengangguran. Jumlah pengangguran yang banyak akan memberikan dampak buruk bagi negara. Prasarana tradisional masih mendominasi. Negara berkembang didominasi oleh penduduk yang masih bersifat tradisional. Akibatnya, penggunaan sarana dan prasarana di negara berkembang masih bersifat tradisional. Hal ini menyesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan para penduduk negara berkembang yang masih bersifat tradisional tersebut. Biasanya, penduduk yang masih bersifat tradisional tidak memiliki pikiran yang maju, sehingga penggunaan sarana dan prasarana modern harus dilakukan secara bertahap untuk mengimbangi penduduk-penduduk yang masih bersifat tradisional. Penggunaan teknologi yang belum baik serta perkembangan teknologi yang masih lamban. Negara berkembang juga ditandai dengan ciri penggunaan teknologi yang belum baik oleh masyarakat dikarenakan berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan teknologi yang masih kurang baik adalah sifat ketradisionalan masyarakat dan juga tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, perkembangan teknologi di negara berkembang masih dibilang lamban karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik dari masyarakat maupun dari sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Sifat penduduknya yang kurang mandiri. Negara berkembang memiliki banyak penduduk, namun para penduduk tersebut tidak memiliki kemandirian yang cukup. Mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan daripada memilih untuk membangun usahanya sendiri. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk negara berkembang yang bergantung pada pihak lain. Selalu bergantung
bergantung kepada sumber daya alam. Selain bergantung kepada pihak lain, penduduk negara berkembang selalu bergantung kepada ketersediaan sumber daya alam di negaranya. Apabila ketersediaan sumber daya alam di negaranya sedang melimpah ruah, maka tingkat kesejahteraan penduduknya ikut meningkat. Namun, apabila terjadi sebuah kondisi yang mengakibatkan ketersediaan sumber daya alam menurun, maka tingkat kesejahteraan penduduknya pun ikut menurun. Ciri dari negara berkembang, yaitu angka harapan hidup serta indeks pembangunan manusia yang masih rendah, tingkat produktivitas yang masih rendah, jumlah kemiskinan yang tinggi, intensitas mobilitas yang rendah. Selanjutnya, saya akan membahas lebih lanjut mengenai negara berkembang dengan mengambil contoh negara Brazil, Indonesia, dan China. Brazil merupakan negara terbesar di wilayah Amerika Selatan, tepatnya di antara 5 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan, dan 35 derajat bujur barat sampai 74 derajat bujur timur. Luas negara ini mencapai 8 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 184 juta jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk di Brazil hanya sekitar 22 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduknya masih tinggal di daerah pedesaan dengan tingkat penghasilan yang belum begitu tinggi. Di bidang perekonomian, Brazil menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita negaranya dari tahun ke tahun hingga mencapai 2.590 US dollar. Pendapatan tersebut didukung oleh kegiatan perekonomian Brazil dari berbagai sektor. Sektor pertanian dan kehutanan. Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian negara Brazil dan menyumbangkan sekitar 45% dari komoditas ekspornya. Hingga saat ini, Brazil merupakan pengekspor kopi utama dunia. Hasil-hasil pertanian lainnya berupa teh, rempah-rempah, kapas, coklat, tembakau, kayu, jagung, dan tebu. Adapun wilayah hutan di Brazil merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam pemenuhan produk domestik dan ekspor. Sekitar 2/3 dari hasil-hasil hutan diperoleh dari hutan tropis asli, sedangkan sepertiganya dipenuhi dari hutan-hutan baru. Hasil-hasil hutan tersebut banyak dimanfaatkan untuk konstruksi dan pembuatan bubur kayu sebagai bahan baku kertas. Perikanan menyokong 3% dari kebutuhan protein masyarakatnya. 2/3 hasil perikanan dipenuhi dari hasil perikanan laut, sedangkan sisanya dipenuhi dari hasil perikanan darat. Pertambangan menyumbangkan 8,6% devisa bagi negara. Tambang adalah biji besi, sedangkan hasil tambang lainnya adalah emas, minyak, timah, nikel, aluminium, kapur, intan, dan berbagai macam-macam batu mulia. Perindustrian. Industri yang berkembang di Brazil antara lain industri baja, tekstil, semen, pengolahan makanan, petrokimia, perakitan pesawat dan mobil, serta barang-barang kimia dan elektronik. Perdagangan, ekspor, mobil dan suku cadang, besi dan baja, kopi, teh, coklat, tebu, rempah-rempah, produk makanan dan ternak olahan. Impor, minyak dan produk olahannya, mesin-mesin mobil, kelistrikan, dan bahan-bahan kimia organik. Kota-kota utama di Brazil. Brasilia merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan, pendidikan, dan kebudayaan. São Paulo merupakan kota pusat industri. Hampir 40% industri Brazil terdapat di kota ini. Jenis industri yang dominan adalah otomotif, tekstil, dan petrokimia. Rio de Janeiro merupakan kota pelabuhan laut utama yang sangat ramai. Di kota ini juga terdapat industri bahan-bahan kimia dan gelas. Porto Alegre merupakan pusat industri pengolahan bahan makanan. Dengan mengambil dua ciri-ciri dari negara berkembang, yaitu memiliki pendapatan per kapita yang rendah dan perekonomian negara didominasi oleh sektor agraris, maka kita dapat mengetahui jika negara Brazil memiliki pendapatan per kapita sebesar 2.590 US dollar per tahunnya, yang termasuk middle income.
Pendapatan per kapita sebesar itu tidak dapat dikategorikan sebagai negara maju, karena negara maju memiliki pendapatan per kapita per tahunnya sebesar 12.000 US dollar. Lalu, perekonomian negara Brazil didominasi oleh sektor pertanian sebesar 45%. Selain itu, negara Brazil pun masih ditemukan beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh negaranya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya. Permasalahan yang harus diselesaikan oleh negara Brazil adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan di negara Brazil secara visual diwakili oleh favela. Favela adalah pemukiman kumuh di wilayah metropolitan negara dan di wilayah pedalaman terpencil yang menderita keterbelakangan ekonomi dan standar hidup di bawah standar. Di Rio de Janeiro, sekitar 1/5 dari 6 juta penduduknya tinggal di beberapa ratus favela yang terletak di tanah curam dan terlantar yang sebagian besar berada di luar kendali dan layanan otoritas negara kota. Tingkat kemiskinan sebagian besar disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Brazil menempati peringkat di antara negara-negara tertinggi di dunia dalam penilaian ketidaksetaraan indeks koefisien Gini. Selain masalah kemiskinan, negara Brazil harus menyelesaikan masalah kejahatan di Brazil. Brazil memiliki masalah serius dengan kejahatan, dengan sekitar 2,8 kasus pembunuhan per 100.000 penduduk. Perampokan, penculikan, dan kekerasan geng adalah hal biasa. Setelah membahas negara Brazil, waktunya sekarang kita membahas negara Cina. Alasan Cina masih tergolong negara berkembang adalah 1. Walaupun pendapatan negaranya sangat tinggi, tapi jika dibagi dengan jumlah penduduknya yang sangat tinggi pula, maka masih belum bisa dikatakan Cina sebagai negara maju. 2. Masih adanya masalah pendidikan, kesehatan, industrialisasi, dan urbanisasi yang masih harus dibenahi. 3. Masih ada masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah standar, atau bisa dikatakan masih terjadi kemiskinan walaupun pendapatan negara rata-rata sangat tinggi. 4. Pertumbuhan penduduk sangat tinggi, walaupun sudah dilaksanakan berbagai upaya untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Nah, sebagai negara calon penguasa dunia, ternyata mengalami masalah klasik ala negara berkembang. Simak ulasannya sebagai berikut. 1. 82 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Walaupun orang-orang Tiongkok yang kaya bertumbuh sangat pesat, hal ini takkan bisa menutupi fakta tentang jumlah penduduk miskin Tiongkok yang angkanya sangat fantastis. 82 juta penduduk Tiongkok tercatat hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini mungkin sangat kecil kalau dibandingkan dengan total penduduk Tiongkok. Namun, angka 82 juta orang miskin apa sangat tinggi. 70 juta orang hanya berpendapatan $376 dalam setahun. Hingga hari ini diperkirakan sekitar 70 juta orang berpendapatan sebanyak $376 per tahun. Jumlah ini tentu sangat kecil jika dibagi jumlah penduduk sebesar 12,70 juta jiwa. Berarti setiap orang hanya berpendapatan $31 per bulannya. Nyaris hidup hanya dengan $1 per hari. Bayangkan susahnya hidup dengan uang sebesar itu. Ribuan rumah di Tiongkok tidak dialiri listrik. Hingga hari ini, kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur masih begitu menggeliat di Tiongkok, apalagi di kota-kota besarnya. Sayangnya, ternyata beberapa daerah di negeri tirai bambu ini tak tersentuh peradaban. Ribuan rumah ternyata tidak memiliki akses listrik. 4. 6 juta orang miskin krisis air bersih. Masalah lingkungan merupakan ancaman serius yang dihadapi Tiongkok, seperti asap industri dan pencemaran air. Menurut sebuah survei, diketahui sekitar 90% wilayah berpenduduk di Tiongkok mengalami krisis air tanah yang bersih. Sebagai informasi, China pernah menolak untuk dicoret dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat.
Cina dicoret oleh Amerika Serikat dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Status sebagai negara maju akan membuat tarif bea masuk barang ekspor Cina ke Amerika Serikat mengalami kenaikan. Perubahan status Cina di WTO ini diambil dari perang dagang yang diagunkan oleh Donald Trump. Amerika Serikat menyebut bahwa di WTO terlalu banyak negara yang mengaku-ngaku dirinya sebagai negara berkembang demi keuntungan status tersebut. Kendati begitu, negara-negara seperti China dan India menganggap perlakuan istimewa itu memiliki landasan penting bagi keberlangsungan sistem perdagangan global. China sendiri, meski jadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, bersikeras menyebut diri mereka sebagai negara berkembang terbesar di dunia, ketimbang sebagai negara maju. Menurut Amerika Serikat, China memanfaatkan celah ini untuk menyubsidi industrinya dan perusahaan BUMN mereka. Layaknya negara China, Indonesia dihapus dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat. Namun, Indonesia dinilai belum pantas menyandang status negara maju seperti yang dinyatakan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau USTR. Indef Afiliatif mengatakan terdapat perbedaan definisi maju antara USTR dengan World Bank. Apabila mengacu kepada definisi negara maju menurut USTR, Indonesia memang sudah bisa mendapatkan gelar negara maju. Salah satunya adalah kontribusi ekspor Indonesia terhadap global sudah di atas 0,5%. Selain itu, Indonesia juga tergabung dalam organisasi seperti G20. Terakhir, Indonesia dinilai memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu di kisaran 5%. Namun, menurut Afiliani, angka pertumbuhan tersebut masih relatif rendah untuk negara sebesar Indonesia. Kemudian, apabila mengacu kepada klasifikasi Bank Dunia, kriteria pertama negara maju ialah berpendapatan nasional bruto yang di atas $12.000 Amerika Serikat per kapita. Angka tersebut masih sangat jauh dari Indonesia. Kemudian, jika melihat pendapatan per kapita nasional sebesar $3.840 Amerika Serikat, Bank Dunia masih mengkategorikannya sebagai negara berpendapatan